بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم النبي وعزم مولود سيدنا ومولانا محمد نبي المقدس المحمود في الشفاعة العظمى والحوض المورود أنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم أن انتقل في القرار الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وجهوره وطلعت شمس الهداية والإرفان بانفلاك سبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين الكويم والحسب السميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته والتابع من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشراته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد, yang mana pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-11 daripada bulan Ramadan, yang bertepatan daripada wafatnya Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Dengan harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati haul daripada orang yang mulia Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana niat kita mencintai kepada beliau, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai kepada orang yang mencintai Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Orang yang cinta kepada Rasulullah itu mulia. Tapi kalau orang itu dicintai oleh Rasulullah, itu lebih mulia lagi. Kalau kita ini banyak ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi belum tentu apakah Rasulullah cinta lawan kita. Nah, jadi tujuannya memperingati istri Nabi ini atau membaca manaqib Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, mudah-mudahan kita menggapai cintanya baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah manaqib As-Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki. Nah, jadi pas bertepatan juga di bulan Ramadan ini wafatnya itu Habib Muhammad bin Al-Maliki, dan juga wafatnya Fatimah Zahra, anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nanti sekalian doa haul mana yang kita doakan atau kita kirimi doa haul ini kepada orang-orang guru-guru kita, orang tua kita, daripada orang beriman, dan mobil khusus kepada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, dan juga Fatimah Zahra, dan kepada Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, dan orang-orang yang meninggal wafat pada bulan Ramadan ini daripada ulama-ulama kita.
Berkata Habib Muhammad bin Al-Maliki, ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan, dengan disertai gurisan-gurisan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah Sayyidil Mursalin. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah insanu kamil. Saya susun, kata Habib Muhammad, risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Asadiyah. Nasabnya atau keturunannya Khadijah bertemu dengan nasabnya keturunan Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Asam dari Bani Amir bin Lu'aib bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab keturunan Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari kotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatu Tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya kurnia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Artinya tatuha pada Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikarunia Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setempal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok atau umum. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Sungguh Allah Ta'ala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai kabar-kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur. Sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil, dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung. Sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Khadijah,
dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh hafidh hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Khadijah menyertakan Maisarah seorang pembantunya bersama Nabi, dan ia berpesan kepada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Maisarah itu adalah seorang laki-laki. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya Nabi, dan mendengar dengan telinganya daripada kabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cedera bohong dan bukan cedera fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia Nabi Muhammad SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana, rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tiada salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak terpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut suraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu, dan pendapat yang benar pendapatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaungi Nabi, tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah atau tengah hari, dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat 2 orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidil Kaunain, penghulu 2 alam, jin dan manusia. Allahumma ansurna bahadir ridwani alaiha bil asrar lati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Mekah dengan mendapatkan kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya, dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat, dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan, dan merasa berkesan dengan kepercayaan
kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi, sehingga biniyatil mahabbah tertanam dalam dirinya, apakan lagi ditambah dengan kejadian dan keanihan-keanihan yang dicederakan Maisarah kepada Khadijah. Di antara tentang awan yang selalu menaungi dalam perjalanan dan dilikat bumi atau dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah kabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dalam pergaulan dan berbisnis, sementara Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar kepribadiannya atau amanahnya dan ketinggiannya, budi kepekertinya dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membawa suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat dalam hatinya perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang yang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Allahumma ansurna bahati ridwani alaiha wa middan basaratil lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Khadijah, maka Allah lebihkan dalam hati Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Maka ia memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi Muhammad Az-Zakil Amin, penghulu anak cucu Adam sekalian. Kemudian Rasulullah yang agung dilamarnya dan dia berkata, wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluruhan kepangkatanmu, dalam keluhuran pangkatmu. Dalam satu riwayat bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Maka berkata Nafisah bagi Nabi, apa yang menegah kamu dari kawin? Maka Nabi menjawab, tidak ada padaku sesuatu. Maka berkata Nafisah, maka jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian, bagaimana? Nabi berkata, siapa orangnya? Nafisah menjawab, dia adalah Khadijah. Kemudian Nabi menerimanya. Allahumma ansurna fahati ridwani alaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaiha. Wafatuha walamma tammat lahal kamalatil bahirah tawattanatur rutbatus samiyatil aliyatul bakhirah wamtaddat anwaruhuma wa ayyatuhal mutakassirah. Tuwafiyat radhiyallahu anha fil yaumil hadi asyara min Ramadan qabla hijrati sayyidi waladi Adnam bi salasi sinin alal asah min al akawil wa kila bi arba'i kila bi sab'i ala makil. Walam yusalli alaiha alaihi salatu wassalam li'annaha lam tushraq as-salatu alal mayyit fi dhalikal am. Wazal Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabriha wa sawwa alaiha turab wa ahsana nuzlaha wa hiya fadilatun laha duna ghairiha min ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in ila yaumiddin. Wa kana laha min al-umri 65 wa dufinat bi maqbaratil ma'la al-ma'rufah bil hajun. Wa hadha wa in kana qad sabata bi tarikil ahadi illa anhu ishtahara kullul ishtihari baina kafatil ibad. Wafat Khadijatul Kubra. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan.
3 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Menurut pendapat yang diangkat paling sahih. Ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensalatkan jenazahnya dikarenakan salat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya Khadijah, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di pakuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hujun. Dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bisawab wa alaihil marja' wal ma'ab. Allahumma ansurna fahati ridwani alaiha wa amiddan asurati awda'tah ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan adanya kita membaca Maulid Sintu Durar dan juga membaca menakib daripada menakib Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, mudah-mudahan segala hajat kita dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah, hajat akhirah bil magfirah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luas lagi halal dan berkah, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, dimasukkan dalam surga bighairi hisab. Wa ala hadhihi ya bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.